Hana Ayuda Magister Pendidikan selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 4 yang kami hormati Ustadzah SD Muhammadiyah 4 dan para ibu bapak wali peserta didik yang mencintai Al-Quran. Tiada kata yang paling indah untuk kita lantunkan hari ini kecuali rasa alhamdulillahirrabbilalamin sehingga kita dapat berkumpul di sini di kegiatan pendampingan anak dalam rangka persiapan munakosah di tahun ajaran baru 2020-2021. Sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga sambutan koordinator Ustadzah Umi, yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, yang kelima doa dan diakhiri dengan penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita persingkat saja pada acara selanjutnya, yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Hana Ayuda MPD, kami persilakan. Yang saya hormati Ustadz dan Ustadzah, pengajar Umi SD Muhammadiyah 4 Kota Malang, Dewan Guru SD Muhammadiyah 4 Kota Malang, serta wali peserta didik yang mengikuti, yang rencananya akan mengikuti munakosah, dan anak-anak yang saya sayangi. Alhamdulillah sekali kita bersyukur kepada Allah yang mana pada pagi hari ini kita bisa bersua walaupun hanya lewat daring. Doakan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan bertemu lewat luring. Mudah-mudahan anak-anak dan orang tua yang saya banggakan, ada beberapa hal yang memang perlu kami sampaikan selaku pengampu pemimpin yang ada di SD Muhammadiyah 4 ini terkait dengan rencana munakosah. Rencana munakosah insya Allah akan dilakukan sekitar bulan Oktober, mudah-mudahan ini tidak menyimpang dari bulan itu, tapi memang kita perlu persiapan. Sehingga pesan saya terhadap anak-anak yang mengikuti ini, karena kalau saya perhatikan ini tidak semua hadir di Zoom. Kemarin Buning menyampaikan sekitar ada 90 anak untuk mengikuti munakosah di bulan Oktober ini. Tapi sementara tadi saya lihat hanya sekitar 49 atau 50 peserta mengikuti Zoom ini. Sehingga nanti barangkali di antara teman-teman atau wali peserta didik yang membutuhkan info ini, insya Allah sekolah nanti akan merekam kegiatan ini yang nanti insya Allah akan diupload di YouTube, sehingga orang tua yang tidak bisa hadir dalam pertemuan Zoom ini tetap terfasilitasi. Yang pertama, pesan untuk anak-anak. Anak-anak munakosah ini dilalui dengan beberapa tahap. Di antaranya anak-anak harus mengikuti tryout. Dan tryout ini sebelum melakukan tryout ada pendampingan dari Ustadz dan Ustadzah. Setelah tryout anak-anak ujian. Dari hasil ujian itu, anak-anak akan mendapatkan predikat antara lulus dan tidak lulus. Oleh sebab itu, pesan Bu Hana terhadap anak-anak sungguh-sungguh untuk mengikuti ini. Memang butuh perjuangan yang sangat luar biasa,
Tapi kalau penjenengan, kalau anak-anak melakukan dengan sungguh-sungguh, ya sampai semua melakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah itu bisa. Karena berkaca pada kakak-kakak atau mungkin adik-adik yang juga yang sudah lulus, itu karena sungguh-sungguh, insya Allah itu bisa. Dengan catatan belajar secara kontinu, koreksi-koreksi yang harus dibenahi oleh ustadz dan ustadzah, dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga di saat tryout anak-anak tryout 1 lolos, tryout 2 lolos, tryout 3 lolos, sampai pada ujian dan ujian lolos, maka tinggal imtihannya saja. Insya Allah imtihan nanti akan kita lakukan secara tatap muka. Insya Allah, karena itu kalau kita melihat prediksi, insya Allah sekolah sudah mulai tatap muka. Insya Allah loh ya. Itu seperti itu. Jadi anak-anak yang kemarin mengulang dan yang saat ini memulai, maka buahana pesan yang pertama adalah sungguh-sungguh, kemudian minta doa restu terus kepada orang tua. Itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang pesan untuk orang tua, karena anak-anak akan melalui beberapa tahap yang sudah saya sampaikan tadi. Pesan saya terhadap orang tua secara kontinu untuk mendampingi anak-anak. Memang anak-anak dengan karakter dan latar belakang dan watak yang berbeda-beda, maka saya mohon kepada orang tua yang mendampingi di rumah, baik ayah maupun mamanya, untuk sabar. Karena dengan kesabaran insya Allah akan menghasilkan hasil yang maksimal. Ada titik-titik yang mungkin anak-anak jenuh, anak-anak yang bosan, anak-anak yang mungkin lagi jutek. Enggak apa-apa, itu kita lalui saja. Karena memang insya Allah orang tua akan semacam itu. Nah ini irama sebuah keluarga ya seperti itu. Nanti kalau anaknya rewel, belum lagi saudaranya, belum adik kakaknya, itulah irama yang ada di keluarga. Nanti tetap memberikan motivasi yang positif terhadap anak-anak. Yakinkan anak-anak dengan motivasi yang membanggakan, tidak menjatuhkan. Insya Allah kakak bisa, insya Allah adik bisa, semangat. Ya, mama bantu dengan doa. Mana yang nggak bisa? Kalau mama atau orang tua bisa memberikan, misalkan koreksi dari ustadz-ustadzanya, misalkan untuk memberikan, oh ini yang seperti ini bacaannya, oh ini tajwidnya seperti ini. Jika orang tua itu mampu, maka lakukan secara langsung. Tapi kalau tidak, karena dengan karakter yang beda-beda, dengan latar belakang pengetahuan agama atau pemahaman bacaan Al-Quran yang berbeda-beda, maka bisa ditanyakan kepada ustadz dan ustadzanya. Itu nggih Mama pesan saya. Kemudian terkait dengan pembiayaan, memang sekolah belum menghitung anggaran yang nanti akan digunakan untuk kegiatan ini. Karena seperti tryout dan ujian itu harus mendatangkan pengajar atau ustadz dan ustadzah dari Foundation Umi, dan bukan yang menguji itu bukan dari ustadz dan ustadzah yang ada di SD Muhammadiyah 4. Jadi nanti berhadapan dengan orang lain. Karena dengan menghadirkan orang lain, maka kita butuh yang namanya minum, butuh yang namanya kue. Inilah yang nanti akan digunakan sebagai tambahan anggaran atau anggaran biaya yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan itu sampai nanti pada terbentuknya atau keluarnya sertifikat. Jadi itu butuh biaya seperti itu. Saya tidak tahu nanti itu sampai tryoutnya sampai berapa kali, ujiannya berapa kali, bagaimana yang nggak lulus. Tentunya kalau yang nggak lulus ini mungkin biayanya tambah. Insya Allah sepengetahuan saya seperti itu. Tapi lagi-lagi mengenai biaya, harapan saya, orang tua tidak terlalu menghitung-hitung dengan keuangan yang mana itu digunakan untuk anak-anak. Kemarin ada pengalaman saya yang sangat pahit. Menurut saya sangat pahit. Karena apa? Lewat lesannya anak-anak itu menyampaikan, anak-anak ini dengar dari orang tuanya. Lapose sekolah, ini bahasa kasarnya, lapose sekolah, ngadakan munakosa, mau golek duit ah. Bahasa seperti itu hati saya menangis Ibu Bapak.
Kalau kan hanya uang katakan sampai 100.000, kita sementara kita belanja mungkin 100.000 hanya 2 hari. Kalau keluarga agak banyak. Tapi ini keluar dari mulutnya anak-anak yang ada di kelas dan itu didengar oleh bu gurunya. Bu guru menyampaikan ke saya nelongso, ya Allah, anak bisa mengatakan seperti itu. Sehingga saya mohon terkait dengan apa yang saya sampaikan, pengalaman pahit ini tidak akan terulang lagi. Menurut saya pahit karena itu didengar oleh telinga tidak nyaman. Sehingga harapan saya terkait dengan pembiayaan, penjenengan, nanti kalau anggaran itu sudah dihitung oleh Buning, kemudian tersampaikan ke penjenengan semua, harapan saya penjenengan legowo mengeluarkan biaya yang sudah dianggarkan. Insya Allah itu tidak akan lebih dari, katakan tidak lebih dari 500. Mudah-mudahan itu bisa Buning ya, Buning nanti anggaran itu tidak sampai seperti itu, karena saya dengar di luar itu sampai ada yang mengeluarkan, kalau waktu itu sekitar tahun 2018 saya mendengar mengadakan munakosa itu sampai pada munakosa saja itu sampai 650, itu di daerah insya Allah di perumahan Tirtasani, insya Allah seperti itu. Tapi kita insya Allah tidak seperti itu. Namun Ibu Bapak, jika nanti ada yang keberatan dengan anggaran yang dikeluarkan atau yang direng-rengkan oleh Buning, itu nanti bisa ke sekolah, nanti menemui saya. Nanti kita bicara, kita diskusikan bersama. Menemui saya secara pribadi, ya, sehingga supaya hanya kita berdua yang tahu. Anggaran untuk pendidikan anak-anak, kalau memang itu, ini kan bagian dari ibadah ya. Karena harapannya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini ilmu yang diberikan, baik ilmu agama maupun ilmu yang umum, ini berkah terhadap anak-anak. Keberkahan ilmu ini malah nanti akan menjadikan bekal anak-anak hidup di masa yang akan datang. Karena nanti kita semuanya akan tua, anak-anak tumbuh menjadi dewasa, dewasanya anak-anak menggantikan kita semua, baik di masyarakat maupun di dalam rumah tangga sendiri. Itu nggih Bu Bapak yang saya sampaikan terkait dengan pembiayaan. Saya mohon tidak ada suara-suara sumbang yang sampai terdengar di telinganya saya, karena yang menyampaikan itu lesannya anak-anak. Anak-anak tidak akan menyampaikan seperti itu kalau di rumah tidak mendengar kata-kata itu. Karena anak-anak insya Allah tidak sampai segitunya berpikir. Terakhir saya sampaikan terima kasih yang sangat banyak, terima kasih yang sangat dalam atas kontribusi penjenengan semua terkait dengan bulan berbagi. Alhamdulillah sekali, bulan berbagi yang mungkin penyalurannya yang tinggal beberapa hari, tapi sudah ada di sekolah ini beberapa, nanti kalau dihitung mungkin sekitar ada kurang lebih sudah 40 atau 50 paket. Terima kasih saya sampaikan penjenengan atas kontribusi itu. Mudah-mudahan yang sudah menyalurkan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda, rezekinya dilancarkan, diberkahkan di keluarga, menjadi anak-anak yang soleha karena perbuatan kebaikan-kebaikan kita. Namun yang belum saya tunggu, kalaupun tidak, ya tidak apa-apa, karena infak itu kan istilahnya sunnah ya, hukumnya bukan sunnah, boleh iya, boleh tidak. Tapi harapan saya, marilah kita senyampang nyawa masih melekat, kita terus berbuat kebaikan. Kebaikan ini nanti insya Allah yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, Bu Bapak, apa yang saya sampaikan, sekali lagi kurang berkenan atau tidak enak didengarkan. Saya mohon maaf, tidak ada maksud hati untuk menyakiti, tapi ini harus saya sampaikan supaya kalau memang keikhlasan itu membawakan kita menjadi baik, tapi kalau tidak ikhlas, lebih baik tidak usah juga tidak apa-apa. Karena ini merupakan kewajiban kami supaya nanti anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang baik, tidak ada suara-suara yang jelek yang mengganggu karakter mereka semua. Mungkin itu yang saya sampaikan. Setelah ini saya mohon diri, karena ada beberapa tugas yang harus terselesaikan. Ibu Bapak dan anak-anak yang saya sayangi, semangat berjuang. Mudah-mudahan imtihan munakosa semuanya berhasil. Anak-anak menjadi anak yang sudah tuntas
Al-Qur'annya. Sehingga nanti kalau mau menghafal yang masih kelas 3, ada tambahan menghafal untuk juz 28, juz 27. Lulus dari SD Muhammadiyah mengantongi 6 juz, 7 juz. Alhamdulillah sekali, luar biasa anak-anak hebat SD Muhammadiyah 4. Gitu ya anak-anak ya. Buana mohon diri ya setelah ini ya. Kepada orang tua mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ibu Hana Ayuda. Terima kasih atas sambutannya dan terima kasih atas motivasinya Ibu Hana. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari koordinator Ustadz Ustadzah yang akan disampaikan oleh Ustadz Jufri. Kepada Ustadz Jufri kami persilakan. Assalamualaikum. Ada suara saya, Buning? Ada Ustaz, alhamdulillah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa hadir bersama-sama untuk mendampingi Ananda atau putra-putri kita semuanya. Kita hadir untuk bersama-sama di Zoom ya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ayuna, Ibu Hana Ayuda, MPD yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, segenap Dewan Guru dan juga segenap ustadzah di SD Muhammadiyah 4 dan juga wali murid Bapak maupun Ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama menyongsong untuk hari esok untuk Ananda bersama mungkin ya, untuk Ananda atas agar Ananda semakin lebih baik lagi. Kedua kalinya salat dan salam kita haturkan menuju junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang senantiasa saya muliakan, saya hormati. Program Munakosah mungkin sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, Ibu Hana. Beliau telah menyampaikan mulai dari tahapan dan tahapan. Mungkin yang saya sampaikan sekedar teknis maupun juga apa yang perlu dipersiapkan untuk Ananda agar supaya nantinya bisa lulus untuk munakosah dan imtihan. Yang pertama untuk kelulusan, mungkin itu saja dulu yang saya sampaikan adalah untuk kelulusan Ananda. Untuk yang tartil itu adalah untuk munakosah tartil fasohah atau tartil. Yang dipersiapkan adalah tartilnya dan fasohahnya yang sangat utama, bacaan Al-Quran. Terus yang kedua, ada di situ ada gharib dan juga ada tajwid dan juga hafalan dari surat Al-A'la sampai An-Nas. Itu yang perlu dipersiapkan. KKM untuk lulus munakosah untuk tartil fasah minimal 75 untuk KKM-nya, untuk gharib dan tajwid dan juga tahfidz itu 80 KKM-nya. Mungkin itu saja yang perlu dipersiapkan. Bagi kami sebenarnya anak-anak semuanya masih dalam tahapan mungkin masih persiapannya masih 50%. Maka dari itu untuk mewujudkan agar Ananda semuanya bisa lulus, maka kami sangat membutuhkan dukungan dari Bapak maupun Ibu agar terus mendampingi Ananda. Artinya dalam mendampingi cukup diberitahukan jadwal Zoom dengan Ustadz dan Ustadzahnya saja. Insya Allah nanti Ustadz-Ustadzahnya yang akan mengarahkan kemana langkah-langkah yang harus ditempuh. Mudah-mudahan dari Ustadz-Ustadzah juga semuanya sudah siap dan sudah memberikan program yang nyata dan terukur begitu ya.
Sehingga pembelajaran bagi anak-anak yang kelasnya munakosah itu di bulan Oktober nanti kita semuanya sudah tuntas dan menuntaskan anak-anak. Kenapa ada munakosah dan imtihan? Yang pertama adalah bentuk dalam mentuntaskan pembelajaran metode umum. Yang kedua adalah agar kedua orang tua memahami dan tahu bahwa Ananda telah tuntas dan hasilnya nanti kita bisa melihat, oh anak saya ternyata sudah benar-benar bisa. Artinya kalau Ananda itu sudah tuntas, karena harapan kami selaku Ustadz dan Ustadzah di SD Muhammadiyah 4 adalah menuntaskan setiap atau setiap program, khususnya lagi program yang di metode Umi, agar Ananda itu di saat membaca Al-Quran benar-benar sudah bagus dan sempurna dalam kategori tajwid maupun yang lainnya, tajwid dan juga di warid-waridnya. Maka dari itu bagi kami suatu pekerjaan berat apabila tidak bersama-sama, ya. Artinya dari sekolah sudah ada dukungan dan Ananda harus semangat dan juga dukungan dari kedua orang tua itu sangat kami butuhkan. Karena kalau kita bersama-sama nggak ada atau tidak ada kata berat bagi kami, karena semua akan dimudahkan oleh Allah kalau kita bersama-sama. Karena pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, di saat ada anak-anak yang masih kategori baru tuntas jilid 5 atau 6, tapi dengan semangat yang luar biasa, dengan durasi yang sangat singkat, itu tuntas dan bacaan Al-Qur'annya sudah bisa sempurna. Dan sekarang karena 1 tahun ya kita masih dalam daring dan banyak fasilitas atau pembelajaran yang kadang-kadang kurang maksimal. Maka dari itu, untuk kedepannya harapan kami adalah dukungan agar anak-anak bisa masuk Zoom atau Google Meet di awal waktu sehingga semua materi yang disampaikan oleh Ustadz Ustadzahnya bisa diterima semuanya atau pembelajaran semua materi dapat difahami dan dimengerti oleh anak-anak semuanya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari program-program Umi yang telah direncanakan bersama dari SD Muhammadiyah 4. Ya, saya ulang, untuk persiapan bagi anak-anak adalah pembacaan Al-Quran, itu tartilnya harus minimal KKM-nya 75. Apa yang perlu dipersiapkan adalah panjang, pendek, dan dengung. Itu saja yang pertama. Sedangkan gharib dan tajwid, insya Allah nanti ada pembahasan yang lain dari Ustadz-Ustadznya nanti memberikan penjelasan seperti apa. Namun yang paling penting bagi anak-anak yang kelas tartil adalah bacaan Al-Qur'annya. Untuk kelas tahfidz yang sudah tahun lalu ikut tartil maupun fasah atau juz 30, maupun juga anak-anak yang saat ini ada yang tidak mengikuti tartil, langsung pada munaqashah tahfidz, maka dipersiapkan adalah tahfidznya saja. Fokus pada satu materi saja. Bagi anak-anak yang sudah siap dengan materi munaqashah tartil, maka persiapkan 4 materi, yakni tartil, gharib, tajwid, dan juga tahfidz. Bagi anak-anak yang ikut tahfidz, fokus pada tahfidznya. Insya Allah di kelas atau juga pembagian dari kelas-kelasnya sudah sangat bagus dari pihak sekolah atau dari Bu Ming. Mungkin itu saja. Apabila ada kekurangan atau masih kurang dipahami, bisa nanti ditanya atau sesi tanya jawab. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan sambutannya Ustaz Jufri dan terima kasih atas pengarahannya. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab saya batasi untuk 3 penanya. Untuk selebihnya nanti bisa langsung bertanya kepada saya maupun Ustaz Jufri melalui WA. Monggo, ingkang bertanya bisa raise hand.
Mungkin ada program-program yang masih belum dimengerti dan bisa ditanyakan. Apa yang perlu dipersiapkan mungkin saya belum jelas, apa masih kurang jelas, monggo ditanyakan kembali agar nanti bisa lebih difahami. Mungkin dari saya, Ustadz, saya wali dari Riki Rahman, kelas 5C. Ji, monggo Bu. Ya, mohon maaf Ustadz, untuk munakosah ini berarti untuk semua siswa kan ya Ustadz ya? Bu Ning, silahkan Bu Ning. Inge, terima kasih Mama atas pertanyaannya. Untuk program munakosah ini wajib semua peserta didik, terutama kami wajibkan untuk yang kelas 5 sekarang. Karena nanti insya Allah agenda ini akan dilaksanakan munakosahnya itu bulan Oktober, dan sebelum Oktober itu sudah ada rentetan kegiatannya. Ngoten. Nah, mohon maaf itu yang mohon maaf sekali mungkin atau karena saya yang nggak perhatian atau gimana ya. Jadi ini yang saya nggak paham gitu ya. Di samping itu juga mungkin saya ingin menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini selama masa pandemi ini memang kan jadwal untuk ngaji hanya Jumat sama Sabtu. Nah, padahal Jumat sama Sabtu itu memang agak susah juga ya untuk anak-anak untuk itu, apalagi untuk orang tua yang seperti saya ya, mungkin hanya saya aja ya, maksudnya yang mohon maaf baca Qur'annya juga masih gradul-gradul gitu ya. Jadi saya untuk ngajari Riki maupun kebetulan juga ada Nathan di sini gitu ya, itu juga agak ada kendala. Nah, kemarin itu sudah ada dari Ustazah Elvira ya, beliau menyampaikan bahwa untuk ngaji itu dimulai Senin sampai dengan Kamis. Cuman masalahnya waktunya itu nggak berat. Kemarin ya, baru kemarin tuh 6:30. Terus ini tadi Ustazah Elvira tiba-tiba nge-share jam 7 pagi gitu ya. Terus nanti kami telat karena saya nggak buka HP gitu ya. Nah, terus nanti habis dohor ada. Nah, itu mungkin yang bisa dianu lagi ya untuk programnya kalau memang untuk persiapan munakosah ini supaya anak-anak itu nanti lulus dengan bagus gitu ya. Maksudnya di semua aspeknya bagus, hafalnya bagus, tajwidnya bagus. Nah, mungkin itu perlu ditata kembali gitu loh. Maksudnya anak-anak berarti ngajinya itu mulai jam berapa sampai jam berapa, dan itu maksudnya sendiri-sendiri gitu loh. Maksudnya biar ustazahnya juga tahu, oh si anak ini kurang ini, si anak ini kurang ini gitu loh. Mungkin seperti itu, mungkin Buning masukan dari saya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Riki atas sarannya. Insya Allah ini akan kami tindak lanjuti dan akan kami koordinasikan ketika rapat selanjutnya dengan ustadz-ustadzah guru mengaji di MUPAT. Mungkin satu lagi ya Buning, mohon maaf. Dengan kondisi saya yang seperti ini, gitu, apakah ini kan pakai dari, kalau yang saya tahu dari UMI, apakah kita tidak bisa minta bantuan? Mungkin ada salah satu dari petugas dari UMI yang bisa kita minta tolong untuk mengajar anak-anak di luar jam sekolah gitu loh. Kalau toh memang misalkan kita harus menghubungi ke UMI, itu kami menghubungi kemana gitu. Itu Buning, matur nuwun. Terima kasih Mama untuk pertanyaannya. Apakah bisa guru mengaji itu mengajar secara privat, ngoten nggih maksudnya? Untuk mengajar di rumah. Ini Mama bisa menghubungi
pembinanya atau pendampingnya, Ustazah Elvira, apakah ada waktu untuk mengajar secara privat di rumahnya Mas Riki? Atau mungkin ada gitu. ustazah lain yang sekiranya rumahnya berdekatan dengan rumahnya Mas Riki, ngoten. Oh, nggih, nggih, nggih. Matur nuwun infonya, Bu Ning. Sami-sami, Mama. Monggo, mungkin ada wali peserta didik yang ingin bertanya lagi. Kita masih ada 2 kesempatan. Saya Bu Ning. Inggih, Mama, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang mau saya tanyakan itu untuk tanggal pelaksanaannya Munakosa belum, Ji? Mulai tryout-nya itu. Belum ada kepastian atau? Belum, Mama. Oh, belum. Saya belum memastikan tanggalnya berapa, tapi saya dengan ustadz-ustadzah sudah memprediksikan bahwa kegiatan Munakosa hari hanya itu di pertengahan Oktober. Kemarin untuk tryout 1 dan tryout 2 ada pengarahan dari Umi Foundation bahwasanya jaraknya harus lama. Kalau kemarin kan kita hanya 2 minggu, tryout 1, 2 minggu. Antara tryout 1 dengan tryout 2 jaraknya hanya 2 minggu. Nah, itu terlalu saran dari Umi Foundation itu paling tidak 1 bulan. Oh, berarti untuk kalau itu Oktober Munakosa, berarti untuk tryout-nya sudah berapa bulan sebelumnya berarti, Nji? Iya, Mama. Kemungkinan kita udah mulai stay berarti ke belakang September, Juli ya? Juli, Agustus insya Allah, Mama. Agustus akhir kita mulai lihat perkembangannya anak-anak ketika diuji dengan ustadz-ustadzah yang lain. Ngoten. Untuk tryout pengalaman Vivi kan 2 kali ikut Munakosa itu untuk tryoutnya berbeda, Bu Ning. Yang pertama itu 3 kali tryout baru Munakosa, yang kedua kemarin itu 2 kali tryout. Dan untuk tahun ini apa didiskon lagi 1 kali tryout? Atau gimana ini? Ya. Terima kasih, Mama. Insya Allah masih kita stay 2 kali tryout. Oh, 2 kali. Insya Allah kalau untuk Ananda Vivi lulus sih, Ma. Bismillah. Yang penting istiqomahnya, Ma. Kalau insya Allah kalau untuk yang kelasnya Vivi dengan kelasnya itu mungkin cuma 1 kali atau 2 kali sudah sangat maksimal itu. Oh, Ji. Tapi kelas yang Munakosa, Tartil dan Fasoha itu masih membutuhkan proses yang lebih. Anjir, Ustaz. Dan ini yang terakhir nih pertanyaan saya itu sistem ujiannya tetap seperti kemarin atau maksudnya kayak yang kemarin kan sambung ayat, J. Ini tetap sambung ayat atau murajaah? Soalnya ini kan kebetulan kan ini Vivi langsung 2 juz nih, J. 27 dan 28. Ini sistemnya ini kalau ujiannya ini dicampur 27 28 atau misalnya ini 27 dulu terus habis itu setelah selesai diuji atau 28 dulu setelah selesai diuji baru ke juz 27 atau gimana ini? Monggo Ustaz Jufri bisa menjawab pertanyaannya Mama Vivi. Maaf, kalau ujian untuk yang tahfidz seperti Vivi kan kemarin 29 sudah ya, 28 dan tetap ujiannya itu sambung ayat seperti itu, tetap sambung ayat. Ujiannya dari UI tetap seperti biasa. Tapi kalau kemarin kan pengujiannya langsung dibaca semua, tekniknya sebenarnya anak menyambung ayat dengan beberapa ayat dan dipotong-potong. Ada 1 surat contoh di surat An-Naba begitu ya, di awal, di tengah dan di belakang. Seperti itu cara pengujiannya. Iya, berarti, apabila anak itu di awal sudah bisa,
melanjutkan berapa ayat, mungkin 3 ayat dibaca, setelah itu dipotong oleh penguji, nanti di tengah ayat di tengah surat lagi itu dibaca lagi 1 ayat, disambung lagi dengan Ananda dengan minimal 2 ayat, nanti setelah itu di akhir. Berarti kalau sudah seperti itu berarti dianggap sudah lulus. Karena mampu dari tengah, dari depan, tengah dan belakang. Itu berarti semua otomatis sudah dikuasai begitu. Oke. Untuk ujiannya itu kan karena 2 juz Ustadz. Itu gimana? Langsung dalam 1 kali uji atau mungkin 2 sesi? Insya Allah 1 kali uji apabila anak-anaknya nanti sanggup. Tapi kalau tidak mungkin 2 sesi atau bisa besoknya dengan 2 kali. Tapi kalau Ananda sedikit karena pengujinya banyak, insya Allah nanti ditangkan dengan 2 tim. Insya Allah Ananda, karena suratnya yang di surat juz 28 itu suratnya kan sedikit dan juga 27 lebih sedikit lagi daripada juz 30. Maka dipotong-potong seperti yang saya sampaikan tadi. Maka lebih cepat juga prosesnya. Tapi panjang-panjang Ustaz. Bismillah Mama. Bismillah Mama. Terima kasih. Insya Allah berjus Mama. Juz 28 selesai, kemudian kita lanjut diuji di juz 27. Ngoten. Iya, ngoten. Soalnya kalau nggak ada pembatas, misalnya ini kita juz 27, terus habis itu kita ke juz 28. Itu kadang itu suka itu loh, Ustadz, jadi misalnya juz 27 di juz 28 ada, akhirnya kecampur. Gitu. Dan insya Allah nanti prosesnya tetap seperti yang disampaikan Bu Ning, maksudnya mungkin saya tadi kurang menjelaskan. Yang disampaikan Bu Ning saya tetap juz 28 terlebih dahulu baru selesai, baru ke juz 27 begitu. Walaupun dengan 1 kali munakosah begitu. Kalau gitu gimana telepon. Terima kasih Mama Vivi atas pertanyaannya. Apa ada pertanyaan lagi dari wali peserta didik? Absensi. Muning, saya minta maaf ya. Di grup saya yang di kelas munakosah itu nggak bisa masuk linknya begitu. Ngapunten nggih, untuk yang belum bisa bergabung di Zoom ini, nanti kita kirimkan rekaman video kegiatan hari ini di WA. Apakah masih ada pertanyaan? Alhamdulillah kalau semuanya sudah jelas. Dan saya harap dukungan orang tua dan kerjasamanya orang tua dapat mensukseskan kita dalam pembelajaran Al-Quran. Monggo Bapak Ibu Wali peserta didik bisa mengisi absen di kolom chat. Dan monggo bisa diisi saran ataupun kendala yang dihadapi selama ini ketika mendampingi anak-anak belajar mengaji di rumah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka Assalamualaikum, Buning. Waalaikumsalam. Buning, saya wali dari Nalar. Cuman saran aja seandainya nomornya WA anak dimasukkan di grup. Itu saran untuk bisa mempermudah dia menanggapi informasi. Kemungkinan wali murid yang masih kerja, soalnya jadwal di kelasnya Nalar ngajinya itu jam 12. Jadi saya mohon sarannya nomornya anak kalau bisa dimasukkan di grup biar informasi langsung lanjut. Kita orang tua mantau, nanti kalau di rumah tinggal deres. Itu aja mungkin saran dari saya. Terima kasih, Buning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injih Mama, terima kasih. Nanti saya masukkan di grupnya. Oke.
Alhamdulillah sesi tanya jawab telah usai. Untuk lebih afdolnya, ngapunten, apakah ada yang masih bertanya? Saya beri waktu, kesempatan. Monggo. Tadi yang beri saran sudah Buning, karena sinyal saya juga terputus sepertinya. Oh, sampun. Oh, sudah, terima kasih. Ngapunten, Mama Aulia mau bertanya? Monggo, Mama. Aduh, aku nggak perhatiin kolom chat. Apa pertanyaannya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kayaknya itu aja deh. Oke. Terima kasih. Sepertinya Mama tidak merespon dari pertanyaan saya. Oke. Untuk lebih afdolnya kegiatan ini, mari kita tutup dengan bacaan doa. Kepada Ustaz Jufri, kami persilakan. Terima kasih Buning. Buat Bapak atau Ibu peserta didik, mari kita berdoa semoga kegiatan ini akan membawa keberkahan buat kita semuanya, buat khususnya lagi buat Ananda di saat pembelajaran metode Umi atau belajar Al-Quran, semoga dipermudah oleh Allah dan Al-Quran yang kita pelajari atau Ananda yang pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa waladan salihan wa husnul khatimah. Allahumma ij'alna wa awladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa bil khusus Ananda SD Muhammadiyah 4. Allahumma ij'alhum ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an wal hadis wal barri wal khair wa la taj'alna wa iyyahum minal jahli wasyarri wad dhair. Bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi Muhammadin wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Jufri atas doanya. Terima kasih kepada semua wali peserta didik yang hadir di Zoom ini. Semoga kehadiran kita semua di acara persiapan munaqashah di tahun ajaran depan membawa keberkahan kepada kita semua. Dan semoga kegiatan kita selanjutnya diberi kelancaran. Ada kurang lebihnya dari saya, ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak samain foto tadi. Pak.
Pun nggih Mama, terima kasih sekali kehadirannya. Semoga semuanya diberi kelancaran, tetap semangat belajar di rumah, dan anak-anak tetap semangat mengajinya walaupun masih keadaan daring. Ya Puning, terima kasih. Sama-sama Ya, Mama. Puning, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Macet apa nih? Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nggih. Terima kasih Mama atas partisipasinya, dukungan mengajinya di rumah. Terima kasih, Puning. Terima kasih. Kene dah, wis masuk. Aduh, kon tak ajar. Ustaz Taufik baru muncul, Bahtiar. Tidak baru muncul. Ya, terima kasih Ustaz Bahtiar. Mohon maaf. Assalamualaikum. Tadi Waalaikumsalam. udah masuk jam 9:30 kok. Oh, nggih. Terima kasih Ustaz. Nggih. Ngapunten baru buka toko juga. Nggih, nggih. Ya, sinyal saya susah Mik. Berapa ini? Terus punya 1, 2, 3. nggak bagus. Nanti aja. Izin live nggih. Terima kasih. Ustadzah juga sudah bergabung, ada Ustadz Rafiq, Ustadzah Heni, Ustadz Jupri. Ustadz Jufri. Oh ya, ini Ustadzah Hulia. Ustadzah Hulia, bagaimana kabarnya? Mana kabar? Ustadz Jupri, anak saya yang kelas 1 mau tes kapan ada waktu? Mau tes? Ya, kapan ada Kalau waktu? mau Wapri ya. Udah saya jawab. Jenengan nggak balik. Iya nggak. Iya, kapan saja. Ini mau lanjut satu-satunya. Ya, belum di sini aja. Kalian rapat ya. Oh, mau tes di sini ya, enggak apa-apa. Monggo. Ya, apa cara nyambungnya? Loh, kasihkan link saya ke murid panjenengan sekarang. Ustaz Jupri. Dadak, Bu. Hah? Tapi mendadak. Mendadak kayaknya. Iya, terlalu mendadak. Iya. Oke. Ya ampun, nanti diagendakan lagi. Ya, yang kelas 1 ya. Oke. Itu Bu, anak-anak gimana misalnya ini anak-anak misalnya kayak tadi usulnya Mama siapa yang tadi Menawan. Bukan yang ngasih privat. Yang privat tadi itu loh. Oh iya, Mama Riki. Nah, itu gimana untuk anak-anak masing-masing? Ini kebijakan kelompoknya aja sih, kelompoknya masing-masing kelompok. Kalau misalnya boleh nggak di sekolah? Kalau misalnya saya nyuruh anak-anak datang ke rumah atau saya yang ke rumah mereka seperti waktu saya ngelatih yang di waktu Luna itu ya. Boleh apa enggak? Itu nanti saya bicarakan dengan orang tua. Oh ya, itu inisiatif orang tua, Mama. Boleh, boleh insya Allah. Maksudnya kita pihak sekolah tidak memaksakan untuk yang seperti itu kan, Ngoten? Ya, karena kan dulu kan seperti yang di tahun kemarin, yang kelas saya, yang kelas 5, yang sekarang kelas 5, mereka minta yang saya yang datang. Nggih. Di rumah siapa, di sini saya nggak masalah. Oh ya, nggak apa-apa. Saya tambah senang. Soalnya orang tuanya itu kebanyakan minta offline. Ya memang kualitasnya bagusan offline. Dan lebih tahu salahnya mana. Iya, saya belum bisa memutuskan karena khawatir kan dulu sama sekolah sempat jangan dulu dikumpul-kumpulin. Nah, saya tanya kalau misal kayak gitu boleh apa enggak? Gimana, Pak? Memberi kebijakan. Nah, nanti Ustazah Aulia yang ke sana